Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua. Kita lanjutkan latihannya mengenai bab trigonometri, mengenai latihan 4.2 ya. Di nomor 1 di situ dikatakan, apakah kalian dapat mencari nilai perbandingan tangan 70? Jelaskan mengapa. Nah, di sini ada sudut 70 derajat, 7 cm dan 15 cm. Nah, ternyata kita identifikasi bahwa segitiga ini merupakan bukan segitiga siku-siku. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa dalam penentuan nilai perbandingan nilai trigonometrinya kita tidak bisa tentukan. Karena apa? Karena nilai-nilai trigonometri itu hanya bisa ditentukan jika dalam bentuk segitiga siku-siku. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa tentukan perbandingan tangan 70 derajat jawabannya. Nah, alasannya mengapa? Karena bentuk dari segitiganya merupakan bukan segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya pada nomor 2 dan 3 maupun 4. Nah, ini sebenarnya merupakan soal rangkaian beberapa soal yang saling satu sama lain saling berhubungan. Di sini nomor 2, bagilah tugas dengan kalau teman sekelasmu untuk membuat 3 segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya sebesar 40 derajat. Pastikan ukuran segitiga tersebut berbeda-beda, tandai sudut siku-siku dan sudut 40 derajat serta setiap sisinya. Oke, sebagai ilustrasi Pak Jul juga sudah membuat ya. Nanti saya ilustrasikan. Saya pindah dulu. Nah, ini gambar-gambarnya. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Gambar yang pertama ini sudut segitiganya. Di sini 40 derajat, ini sisinya 5. Ini sesuai dengan kotakannya. 1 2 3 4 5. Kemudian di sini yang sisi sini itu 1 2 3 4 ya. Lebih sedikit 4,3 cm. Kemudian yang miringnya 6,7. Sedangkan segitiga yang kecil ini juga sama. 40 derajat tetap yang di atas, tapi ukurannya berbeda ya. 1 2 3 cm, yang ke kanan adalah 2,5 cm. Ini 4 cm. Kemudian yang bangun yang ketiga masih yang sama, ini 40 derajat, kemudian ini 6 cm, bisa dihitung 1 2 3 4 5 6. Kemudian ini bisa kita hitung juga 1 2 3 4 5. Kemudian di sini yang miring ya, ini tentu sudah saya ukur terlebih dahulu dengan penggaris. Nah, ini tepat 8 derajat. Nah, 8 derajat. Nah, untuk mengenai sudutnya kita bisa juga buktikan. Jadi ini bisa kita hitung bahwa ini sudut ini adalah 40 derajat. Jadi 10, 20, 30, 40. Begitu juga yang atas. Yang atas tentu harus dikeataskan ya. Nah, saya hitung 1, 10, 20, 30, 40. 40 derajat juga sudut yang atas. Kemudian yang ini juga sama. 10, 20, 30, 40. Nah, semuanya ternyata memang 40 derajat, karena soalnya kan tadi menghendaki buatlah beberapa segitiga dengan ukuran yang berbeda tapi tetap satu sudutnya adalah 40 derajat. Nah, kita diminta untuk mencari perbandingan sisi depan, sisi samping sudut 40 derajat menggunakan salah satu segitiga yang dibuat. Nah, perbandingannya nanti kita bisa evaluasi satu persatu. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan ketiga tadi sudah ya perbandingannya. Jadi kalau bisa kita tulis satu persatu dari ketiga sisi segitiga tadi ya, perbandingannya
Yang pertama saya tulis di bawah aja. Segitiga 1 ke atas itu tinggi, alas, miring. Tinggi, alas, miring. Yang segitiga yang pertama tingginya adalah 5, kemudian alasnya 4,3, miringnya 6,7. Segitiga 2, yang segitiga 2 ya, tingginya 3 cm, alasnya 2,5, miringnya 4. Kemudian yang 3, yang besar ini ya, 3, tingginya 6, tinggi itu yang tegak, kemudian alasnya 5, kemudian miringnya 8. Nah, kemudian kita diminta untuk mencari nilai tangen dari 40 derajat. Nah, yang namanya tangen itu diperoleh dari hadapan dibagi dekatan. Nah, maka kalau yang pertama tangannya adalah 40 derajat, hadapannya tentu adalah yang alas dibagi sisi tegak, berarti alas bagi T, atau tangan sama dengan alas dibagi T. Alasnya 4,3 dibagi 5. Yang ini tangan 40 derajat 2,5 dibagi 5. Tangan 40 derajat lagi sama saja 5 dibagi berapa ini? Sebentar. 5 ya dibagi 6. 5 dibagi 6. Nah, karena kita diminta untuk mencari perbandingannya, kita bisa evaluasi nilai-nilainya ini. Pinjam kalkulator dong. Dek, pinjam kalkulator, Dek. Pak sini. Oke. Pak Jul pakai kalkulator ya, karena nilai-nilainya kan nggak cantik. Jadi perlu bantuan. 4,3 dibagi dengan 5. 4,3 dibagi 5, kemudian saya salah nulis ya ini ya. Salah nulis ini saya. Yang bangun kedua itu adalah 25 dibagi dengan 3. 2,5 maksud saya. 2,5 dibagi 3. Ya. 2,5 per 3. Nah, berarti sama saja. Kalau ditulis hasilnya, ini kan jelas 5 per 6. Kemudian 2,5 dibagi 3 itu sama saja, 2,5 dibagi setengah itu dapat 5. 3 dibagi setengah itu juga dapat 6. Sama ya. Kemudian kalau saya pakai kalkulator, 4,3 dibagi 5 itu sama saja 0,86. 0,86. Kalau dibandingkan dengan 5 dibagi 6, coba 5 dibagi 6. Nah, ini hasilnya 0,86. Ini itu mendekati 0,83. 0,83. Nah, sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sebuah segitiga dengan jumlah dengan besar sudut yang sama, tadi parameternya kan
sudutnya 40 derajat, 40 derajat, dan yang kecil juga 40 derajat. Ya, ini juga 40 derajat. Jadi sebuah segitiga dengan parameter sudut besar sudut yang sama itu akan menghasilkan perbandingan trigonometri yang sama. Walaupun sisi-sisinya itu berbeda. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang nomor 5. Ya. Jadi nomor 5 ini bekalnya dari nomor 2 dan 3. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan bahwa sudut trigonometri itu memiliki perbandingan nilai trigonometri yang sama. Ya. Saya ulangi lagi bahwa pada sebuah segitiga siku-siku, jika dia memiliki besar sudut yang sama, maka perbandingan nilai trigonometrinya juga sama, walaupun sisi-sisinya memiliki ukuran yang berbeda. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup jelas mengenai pembahasan latihan soal 4.2. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.